Pada malam ini kalam hikmah yang ingin disampaikan tentang 3 nasihat sang Nabi yang dikutip dari Nasail Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani di halaman 53. Telah diriwayatkan bahwa suatu ketika seorang lelaki Bani Israel pergi menuntut ilmu. Berita itu pun sampai ke telinga Nabi mereka. Lalu dia mengutus seseorang untuk memanggil lelaki tersebut. Tak kala dia datang memenuhi panggilan, sang Nabi berkata, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku ingin memberimu 3 nasihat yang di dalamnya terkandung ilmu orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian, yaitu takutlah kepada Allah baik sendiri maupun di tempat yang ramai. 2. Peliharalah ucapanmu, jangan sampai berkata kepada orang lain kecuali ucapan yang baik. 3. Perhatikanlah makananmu, pastikan engkau memperolehnya dengan cara yang halal." Di kalam hikmah ini ingin disampaikan terkait yang bagian 2. Peliharalah ucapanmu, jangan sampai berkata kepada orang lain kecuali ucapan yang baik. Di kalam hikmah yang tertulis di ilmu hidayah yang kebetulan tersahir melalui diri kami sendiri dan menulis tentang kalam-kalam yang berhidayah. Di buku ini disampaikan, belajarlah diam jika sudah pandai berkata-kata. Jika sudah terhubung dengan rasa diamnya, berkata-katalah dalam ketenangan jiwa. Diamlah lalu ambil keputusan berdasarkan petunjuk hidayah yang membimbing dirimu. Sesungguhnya petunjuk Allah lewat hati nurani manusia. Pahamilah wahai umat-umat sekalian bahwa sesungguhnya telah banyak yang pandai berkata-kata, namun sesungguhnya hanya sedikit yang pandai diam. Ada diam sahir dan diam hakikat. Diam sahir ketika engkau terdiam dan tidak mengucapkan sesuatu apapun, dan engkau menahan diri untuk mengucapkan sesuatu. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW, bahwa janganlah engkau berkata yang buruk, atau katakanlah berkatalah yang baik, atau diamlah engkau. Tetapi di dalam wilayah hakiki ada pula diam makna yang bermakna diam hakiki, yaitu diam di dalam ketenangan, bahwa kita sudah berada di dalam tubuh diam. Ibarat kalam yang tiada huruf dan tiada suara, yang ketika dia menjiwai diam, maka dengan diamnya itu berkalam. Artinya bahwa di dalam jiwa ketenangan itulah mereka berkalam, dan kalam-kalam yang tersahir adalah kalam-kalam hidayah. Pahamilah bahwa sesungguhnya perkataan manusia itu ada 2. Ada yang berkata-kata berdasarkan olahan pikiran, dan ada yang berkata-kata berdasarkan nurani, bahwa sesungguhnya nurani itu tidak pernah bohong. Itu adalah cahaya di dalam diri manusia. Maka barang siapa yang menjiwai cahaya nur di dalam dirinya, maka kalam-kalam yang tersahir akan keluar darinya adalah kalam-kalam yang bercahaya, kalam-kalam bermata, kalam-kalam yang berhidayah, yang membawa umat menuju keselamatan, yang membawa umat menuju kebahagiaan, yang membawa umat memberikan nasihat, peringatan, dan kabar gembira bagi hamba-hamba yang ingin selamat. Jadi di kalangan saat ini begitu mudahnya lisan-lisan mereka tersahir, bahkan tak sadar bahwa lisan-lisan mereka yang anggap enteng itu telah membuatnya terjatuh di dalam kekufuran, bahkan membuatnya terjatuh di dalam suatu hal yang menyakitkan Allah dan Rasulnya. Terlalu banyak perkataan-perkataan yang dianggap enteng di lisan, tetapi sesungguhnya perkataan itu sangat tajam. Bahkan terjadi pengingkaran-pengingkaran terhadap syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mudahnya mereka mendustakan, begitu mudahnya mereka mencap
atau memberikan stempel-stempel yang justru sangat menyakitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa menyakiti Rasulullah, sesungguhnya mereka telah menyakiti Allah. Siapa yang menyakiti zuriat Rasulullah, bahkan menistakan zuriat Rasulullah, maka pada saat itu rahmat dicabut atasnya, bahwa di dahi-dahi mereka kelak akan tertulis kafir, karena rahmat itu dicabut atas diri mereka. Mestilah dipahami bahwa antara perbuatan dan zat Rasulullah terhadap turunannya itu berbeda. Jangan menimpakan segala keburukan-keburukan dan aib-aib, dan melemparkan aib-aib itu dan menistakan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata itulah zuriat Rasulullah. Sungguh itu membuat ketika saat itu juga terputus secara rohani terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti dan itu pasti, karena ketika mereka mengatakan yang tidak terhadap zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis terputus daripada hubungan rohaninya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah jelas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan dua perkara atasmu dan engkau tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Makna sunnahku di sini adalah ahlul baitku. Makna ahlul baitku di sini adalah tali Allah yang terbentang dari langit dan bumi. Itulah yang harus diikuti, dan jangan mengikuti orang-orang yang fasik, yang mendurhakai dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendustakan zuriatnya. Sungguh mereka telah mengangkat bendera perang terhadap Allah, bahwa sesungguhnya wali Allah Habib Umar bin Habis adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah, yang dicintai Allah. Jangan pernah menganggap remeh dengan lisan-lisan kalian dengan perkataan yang tidak terhadap beliau. Sungguh engkau akan mendapat murka dari Allah. Karena itu pandai-pandailah kalian untuk menjaga lisan kalian terhadap orang-orang yang dicintai Allah. Ketika engkau berdosa atau mendurhakai Tuhan, itu Tuhan masih mengampunimu, masih memaafkanmu. Tetapi ketika engkau mengangkat bendera perang dan menyakiti wali-walinya, maka Allah menyatakan ikrar perang, bahwa siapa yang menyakiti kekasihku, siapa yang menyakiti wali-wali Allah, maka mereka mengangkat bendera perang terhadapku. Sungguh siapa yang mengangkat bendera perang terhadap Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang hina dan akan dihinakan. Jadi sebagai nasihat cinta, hentikanlah segala lisan-lisan kalian yang justru merusak daripada diri kalian sendiri, karena terlalu banyak perkataan-perkataan yang sudah menyakiti Rasulullah melalui menyakiti ahlul baitnya. Berulang-ulang kami mengingatkan di antara mereka yang sementara viral saat ini, begitu mudahnya mereka mengingkari sanad nasab daripada Ba'alawi, padahal sesungguhnya mereka itu turunan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil kami membela sesuatu tanpa dengan ilmu dan tanpa dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Mustahil. Maka hentikanlah pendustaan dan kekafiran kalian terhadap zuriat Nabi, dan mengikuti orang-orang pendengki hasad yang justru merusak dirinya sendiri, dan kalian akan rusak ketika mengikuti mereka itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nasihat peringatan ini membuat umat-umat untuk senantiasa bertobat dari segala lisan-lisan yang justru sangat melecehkan daripada para ahlul bait. Mereka tidak bisa memisahkan antara perbuatan dan zat daripada Rasulullah, bahwa di zuriat Rasulullah itu ada darah Nabi yang menetes ke situ. Itu yang harus dipandang. Jangan melemparkan segala kesalahan, segala aib-aib, dan menyimpulkan bahwa begitulah keturunan Rasulullah. Sungguh itu sangat menghinakan, perkataan-perkataan yang menghinakan kalian itu sendiri. Karena permata bagaimanapun dilempar, bagaimanapun dihina, bagaimanapun dia adalah tetap permata.
Jadilah diri-diri permata dengan lisan-lisan permata yang bercahaya, yang senantiasa mengingatkan umat untuk senantiasa kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kita masuk kepada salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.